Soger. Kalau berkunjung ke apa ini mas, sendangnya Sri Joyoboyo wajib Soger. Airnya beda daripada yang lain. Jika kalian mau bisa dibawa pulang, di sana juga ada apa itu, tempat air disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi di mana, Mbak? Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Pamenang. Sendang Tirto Kamandanu yang ada di Pamenang. Saya mau bertanya-tanya tentang lo Diki, Pak. Jenengan Mbah Suratin. Mbah Suratin. Saya mau apa itu? Bercerita tentang Sendang dan Kediri. Monggo, Mbak. Saya di sini sebagai juru kunci mengucapkan salam dalam adat budaya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia, rahayu. Tentang Sendang Tirto Kamandanu, ini adalah peninggalan kerajaan Kediri di masa abad ke-11. Sampai sekarang ini dilestarikan, lalu selalu diuri-uri, dilestarikan, dibudayakan, dan selalu dikenang. Jangan sampai lupa peninggalan sejarah yang kita laksanakan sebagai orang generasi penerus. Ini dulu adanya, Sendang ini namanya dulu adalah Kali Buntung. Kali Buntung itu artinya suatu kali yang airnya mengalir langsung habis. Ibarat suatu binatang, kalau buntung itu kan berarti tidak punya ekor, kalau ekornya pedot atau putus. Setelah di zaman kepala desa Suroharjo, lalu diganti dengan Sendang Kolo Sonyo dalam bahasa sastra Kawi. Kolo itu memolo, sonyo sepi, atau sepi ing loro, atau juga dapat dikata sebagai dalam bahasa lainnya, Kolo itu adalah waktu, sonyo itu menyepi. Jadi waktu menyepi atau untuk bertapa. Jadi ini dulu adalah bekas peninggalan untuk bertapa atau semedi Sang Prabu Sri Joyoboyo, yang airnya itu selalu dikeramatkan. Dan setelah detik berganti menit berganti jam, saat berganti langkah, maka oleh Yayasan Hudento dibangun, diganti nama dengan Sendang Tirto Kamandanu. Tirto itu artinya banyu, Kamandanu panguripan, jadi artinya sama. Dulu adalah kolo memolo, sungai sepi ing loro, sekarang adalah sumber penghidupan atau panguripan. Sampai sekarang ini tempat ini selalu diuri-uri dan dikenang, diadakan suatu upacara Jara Satu Suro yang dalam pelaksanaannya adalah mengagungkan, mengenang, dan meluhurkan nilai budaya leluhur yang pada waktu dulu mendahului kita. Suatu kehormatan yang kita sajikan, yang mana tanpa dia tidak ada di kita. Jadi kita itu sebagai pelestari budaya untuk penerusnya. Titik sampai di sini. Apa yang kita akan lagi? Tentang kerajaan Kediri, Pak. Nah, awal mula kerajaan Kediri sampai bisa terbentuknya Sendang ini. Asal mula kerajaan Kediri adalah pada waktu abad ke-5, ke-4 ada suatu peperangan di antara Hindu dan Buddha. Jadi Islam itu belum berkembang di sini. Oh, Islam belum berkembang. Ya, sudah ada Islam tapi di Mekah tahun 600-an. Nah, adalah suatu kerajaan dua yang perang, Hindu dan Buddha. Oleh
Buddha dikalahkan sehingga Jawa Tengah dijeki dengan agama Buddha. Lalu di sana yang memerintah adalah Sailendra dari Sriwijaya Palembang. Karena pada waktu dulu abad ke itu sudah ada sekolah tinggi atau mahasiswa tinggi yang mana pada waktu dulu gurunya diambil dari India, dari pegunungan Himalaya. Kerajaan Kapil Atas itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Nah, itu namanya sekolahan dulu adalah sekolahan Dharma Pala. Dalam bahasa Kawi, Dharma suatu perbuatan yang baik, Polo kiwoh, jadi buah yang berbudi luhur. Nah, namanya adalah Dharma Pala. Nah, itu. Jadi setelah detik berganti menit suatu langkah, maka akhirnya setelah itu golongan bangsawan Buddha lalu yaitu golongan Rakai bangsa Buddha, Rakai Galung, Rakai Pikatan, Rakai Warak, Rakai Waru, dan Rakai Sinja dan lain-lainnya yang dipimpin oleh Pansapana, Rakai Panangkaran lalu menjadikan Candi Borobudur. Setelah Candi Borobudur yang berbau Buddha, lalu ada lagi Dieng, ya, Kalasan dan lain itu. Setelah itu candi hampir jadi, lalu jarak kira-kira ya 200-an tahun sampai di situ, lalu keturunan dari yang kalah lalu melarikan diri ke Jawa Timur. Nah, disitulah berdiri mulai kerajaan Kediri, mulai berdiri tahun 929 yang asalnya dari kerajaan Medang. Oh, kerajaan Medang yang dirajai oleh Empu Sendok, diteruskan oleh anaknya Sri Lokapala, lalu kawin dengan Sri Maharaja Tunggadewa, lalu Sri Makasawardhana, lalu Mahendra Datta. Nah, setelah Mahendra Datta kawin dengan Udayana, lahirlah seorang Erlangga. Nah, suatu saat detik berganti menit, saat berganti langkah setelah Erlangga itu tahta kerajaan dari Bali, dia lalu pergi ke Tanah Jawa untuk memerintah Tanah Jawa. Karena umurnya masih belum sempurna, tidak boleh oleh rakyatnya, disuruh bertapa di Gunung Penanggungan, di lereng Gunung Penanggungan. Nah, di situ Erlangga bertapa, berganti nama adalah Jatinendra. Dalam bahasa Kawi, Jati itu Ning Nendro Keturu. Jadi biyen ki banyak sang sekerta dan banyak bahasa Kawi, dan sampai sekarang ini lalu diperbaiki oleh Empu Kanwa. Nah, yang menjaga kerajaan adalah Empu Kanwa, yang menjadi PJ adalah Narotama. Namanya bagus-bagus ya Pak ya. Narotama. Narotama. Setelah dia sudah berakhir menjadi raja, nah, bertapa lalu menjadi raja, menduduki tahta kerajaan, Narotama menjadikan Senopati pegang teguh peran dalam suatu benteng baja pertahanan negara. Lalu si Empu Kanwa disuruh menyalin kitab-kitab bahasa Hindu kuno menjadi basa Kawi. Oh, bahasa Jadi Kawi. basa Kawi asalnya kok Kediri. Bahasa Kawi yang dulu adalah Medang. Lalu kerajaan Medang diganti dengan Kauripan. Kauripan. Setelah kerajaan Kauripan itu detik berganti menit, menit berganti jam, saat berganti langkah, lalu dia bergelar Raja Sri Maharaja Erlangga Ananta Wihaganara. Dalam bahasa Kawi, Sri Maharaja raja di atas raja, raja yang besar atau raja yang bertis dewa atau pewayangan. Ananta Wihaganara. Ananta itu adalah taksaka atau naga. Wihaga ki manuk, nara manusia berdarah Wisnu atau titis Wisnu atau manusia yang menganut agama Wisnu. Oh, agama Wisnu. Nah, lalu jadi seorang Erlangga dilukiskan seorang manusia yang beragama Hindu pada waktu dulu naik Garuda di atas ular. Oh, Garuda di atas ular. Setelah kerajaan Medang diganti Kauripan, dia beranak tiga. Satu adalah Kili Suci atau Putri Songgolangit yang terkenal dengan suatu jaranan. Oh, Kili Suci yang di kota itu juga? Ya. Oh, yang di kota itu ya? Petilasan. Oh, petilasannya. Terus yang kedua? Karena tidak boleh jadi raja, tidak bisa M. Seorang wanita yang tidak bisa M atau tidak bisa bulanan tidak boleh jadi raja. Soalnya kan tidak bisa mengurunkan satu keturunan. Ya. Mati langkah dalam sejarahnya. Lalu kerajaan dibagi dua oleh Empu Baradah itu petilasannya. Oh, di situ tuh petilasannya Empu Baradah. Yaitu Dahat dengan Jenggala. Lalu Jenggala menurunkan golongan Panji. Jadi gelar Panji, Apanji atau Mapanji adalah gelar bangsawan Kediri pada waktu dulu. Nah, setelah suatu saat di antara kakak beradik perang, karena sama-sama sakti dan sama-sama kuatnya, oleh masyarakat diadu. Siapa yang menang akan menduduki adalah dari belahan dua itu menjadi satu. Nah,
dilalah yang menang adalah Ndaha. Lalu Ndaha dengan Jigala menjadi satu, dijadikan Ndaha atau Kediri, iketing dua saudara menjadi satu, atau gelang-gelang atau kalang, atau juga disebut Panjalu dalam bahasa Kawi. Panjalu itu bahasa Kawi, Jalu itu lanang. Jadi suatu dua negara yang diadakan pada anak lanang. Nah, setelah suatu saat lama-kelamaan, lalu Raja Kediri pertama kali, kalau zaman sekolah saya tahun 57, 56 adalah Raja Kediri Jayabaya nomor 2. Setelah banyak prasasti peninggalan kuno dan bukti-bukti otentik, nah yang tertera di situ, ya jebul Raja Jayabaya adalah raja yang kelima. Satu adalah Kerajaan Kediri Samarawijaya. Oh, yang pertama Samarawijaya itu. Yang kedua adalah Jayawarsa. Yang ketiga adalah Sri Maharaja Uduga. Yang keempat Baweswara, kelima Jayabaya. Oh, jadi Jayabaya itu yang kelima ya. Lalu menjadi kerajaan emas yang luhur, yang terdaftar suatu jaka-jaka dari Jayabaya yang terkenal dengan nilai budaya sastra yang tinggi sebagai raja dan pujangga. Setelah itu diganti terusnya oleh Jaya Amijoyo atau Areswara, Jaya Amisono atau Saraswara, lalu Chandra Srengga, sehingga raja yang terakhir Kediri adalah Dandang Gendis yang terkenal Kertojoyo pada tahun 1222 mati dibunuh oleh Kang Arok. Kerajaan Kediri hancur, berdiri Kerajaan Malang Singosari. Rajanya ada bergelar Sang Maharaja Ken Arok Rajasa Singa Murti. Nah, tidak usah kita utarakan tentang Ken Arok soalnya sebut takok ini adalah Kediri. Setelah Raja Kediri yang kelima, Jayabaya mempunyai seorang anak adalah satu Pramesti, Pramono, Susanti, Jaya Amijoyo. Jaya Amijoyo adalah raja yang di bawah Jayabaya yang mengganti ayahnya karena yang pria. Oh, jadi kelima itu yang pria satu. Yang sulung Pramesti dikawin oleh Prusangkara, musuh yang sangat perkasa, lalu mempunyai seorang anak Angkling Darmo. Kisah Bojonegoro. Bojonegoro kita tinggalkan dulu. Nah, setelah di situ Jaya mengatakan desa ini adalah dikatakan desa Mamenang atau Pamenang atau Menang, sebab dia adalah bertapa untuk mengalahkan hawa nafsunya sehingga dikatakan Mamenang. Setelah itu tempat ini selalu diramaikan setiap satu suro diadakan satu upacara adat, namanya adalah upacara ziarah satu suro. Saya pun pelatihnya. Nah, itulah, dan sampai di situ cerita kami dulu. Kamu tanya apa lagi? Yang apa itu kalau ke sini untuk berobat? Ya, ada cerita ya, Pak? Ya, karena air ini dikeramatkan, seakan-akan orang yang percaya, yang tidak percaya monggo, yang percaya kepada adat, air ini bisa dikeramatkan untuk memohon yang maha kuasa lewat sanggaran sakral yang ada atau ritual yang ada, dan air ini dibuat suatu bersuci atau melukat. Ya, dalam sastra Jawa melukat atau bersuci. Ya, semua itu manusia itu kepada yang maha kuasa, tapi air ini bukan ini didewa-dewakan atau dituhankan, salah. Dilantarkan. Ini dikeramatkan. Ya. Jadi di sini untuk mencapai satu cita, karena suatu kesakralan yang diyakini oleh adat budaya Jawa, di sini tidak bisa hilang dari lamunan masyarakat yang berbudaya adat Jawa, dan setiap ada suatu kepentingan di sini pun banyak yang kesini. Ada yang memohon kepada yang maha kuasa lewat sakral yang ada yang tercapai cita-citanya, ada yang lain-lain. Nah, itulah seperti kilasan cerita yang kami sajikan untuk segenap lapisan apa yang ada dalam sejarah Sendang Tirto Kamandanu. Salam. Kalau petilasan Jayabaya asal kata dari tilas, dari bekas. Soalnya apa toh? Manusia yang mati dalam agama Hindu namanya adalah petilasan. Kalau orang mati Islam namanya kuburan atau makom.
Jadi orang mati zaman Hindu dibakar, dilarung, dicandikan atau diabukan. Namanya adalah petilasan. Nah itu Jayabaya itu adalah petilasan tempat moksa atau pamoksan, tempat moksa Jayabaya bersama raganya hilang. Yang dalam arti kata orang yang dekat oleh Gusti Allah cara agama Islam, orang yang ma'rifatullah. Jadi segala tujuannya tercapai karena gentur tapane gede, panggraitane dan kesdik paningali. Nah, itu namanya petilasan Sang Prabu Sri Adi Jayabaya untuk moksa. Seorang raja yang terkenal suatu jangka yang menjaga kisah sebelum terjadi 1000 tahun yang akan datang. Jadi umpamane Jongko Jayabaya besok yang kapal mabur ono besok yang tanah Jawa sabuk wesi kuwi uripe wong Jawa kuwi keloro-loro. Buktine zaman penjajah waktu tanah Jawa pembuatan satu rel sabuk tanah Jawa kan rel. Anyar sampai Panarukan menelan beban suatu kerusakan dari rakyat yang ada. Nah besok sapa sing ro kembange lo sugih dadaan itu Jongko Jayabaya biyen. Kembang lo ki suatu wit lo sing gak tahu kembang tapi langsung woh. Nah lek sapa sing ro kembange lo adalah sugih dadaan. Bukti otentiknya sekarang perjudian. Malu lotre lo beno. Nah loto nah kuwi artinya itu suatu perjudian. Sapa sing roh kembange tegese sing roh nomere sugih dadaan. Nah sacuta besok ing tanah Jawa ana ratu tanpa makuta. Ratu lambang seorang pemimpin wanita tanpa makuta, tanpa kulo artinya gelungan. Nah dipikir dhewe. Nah yang terakhir tak cukup singkat ae. Besok rejane zaman donya sak kari sak kepel sak gegem. Kira-kira saiki yo HP iku lho. Jadi ingin mengetahui kisah dunia mana delok Dik HP bisa enek. Ini kon ganteng konek kono ya enek. Nah, yang kita laksanakan sebatas kemampuan yang ada dan sebatas kekuatan yang ada. Begitu salam kami tentang Jayabaya.